Materi hari ini adalah hukum dasar kimia. Kemarin sudah dirangkum 5. Kemudian ini adalah materi untuk limit juga. Jadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Lavoisier mengatakan bahwa pada sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat setelah reaksi. Contohnya pembuatan MgO. MgO dibuat dari magnesium dan oksigen. Bagaimana hukum kekekalan massa ini berlaku? Contohnya pada reaksi ini logam magnesium yang digunakan adalah 4 gram. Logam gas oksigen yang digunakan adalah 6 gram, menghasilkan massa MgO sebanyak 10 gram. Jadi massa sebelum reaksi 4 tambah 6 itu 10, dan massa setelah reaksi juga akan sama 10 gram. Nah, untuk latihan di rumah, yang pertama adalah pembuatan besi sulfida dari besi dan sulfida, di mana besi yang digunakan adalah 21 gram. Besi sulfida yang dihasilkan adalah 33 gram. Hitung berapa massa sulfida yang digunakan. Hukum dasar yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur di dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi kalau untuk membuat suatu senyawa, perbandingan massa unsur yang membentuknya itu selalu tetap dimanapun, kapanpun dibuat. Contohnya pembuatan NaCl. Nah, NaCl dibuat dari natrium dan klorin. Saya punya perbandingan massa yang dipakai. Jadi ketika natrium itu 2 gram, klorin itu ada 4 gram, maka massa NaCl yang dihasilkan adalah 6 gram. Sehingga artinya kedua unsur ini habis bereaksi membentuk NaCl. Nah, ketika natriumnya 6 gram, klorinnya 15 gram, ternyata yang terbentuk NaCl hanya 18 gram. Artinya ada salah satu yang tersisa. Nah, kalau dilihat sini berarti yang bersisa adalah klorinnya sebanyak 3 gram. Kemudian kalau ini juga sama, ketika natrium ini 5 gram, klorin ini 8 gram, maka yang terbentuk adalah 12 gram, sehingga juga ada yang tersisa. Kalau dilihat dari persamaan ini, maka yang bersisa adalah natrium. Dari mana? Nah, kita lihat untuk membuat NaCl ini berarti natrium dan klorin. Ditanya nanti berapa perbandingan Na dan Cl di dalam NaCl, maka kita ambil yang paling habis semuanya. Artinya dari sini. Ya, dari sini bahwa antara natrium dan klorin ini 2 sama 4 gram, 6 gram, artinya ini habis semuanya. Sehingga kalau ditanya perbandingannya, kita pakai yang ini 2 banding 4, karena kata Proust adalah yang paling sederhana, tertentu dan tetap, maka 2 banding 4 kita sederhanakan menjadi 1 banding 2, sehingga untuk pembuatan NaCl, massa Na berbanding dengan massa klorin adalah 1 banding 2. Makanya tadi kalau ini 6, ini 15, berarti kalau waktu ini butuh 6, maka ini butuhnya 12. Sehingga ini nanti sisa 3 gram, ya kan? Nah, kalau yang ini sama, ini 5 sama 4, jadi 1 banding 2. Jadi kalau ini 8, ini butuhnya 4, berarti ini sisa 1 gram.
Nah, untuk latihan di rumah, contohnya ini. Tentukan perbandingan massa karbon dan oksigen untuk data berikut. Nah, ini ada 1,5 gram, 4 gram, yang dihasilkan 5,5 gram, dan seterusnya. Sehingga coba hitung perbandingan massa karbon dan oksigen untuk pembuatan karbon dioksida. Hukum yang ketiga adalah hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton, dikemukakan oleh John Dalton. Dalton mengatakan bahwa jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu dikenal dengan hukum kelipatan berganda. Contohnya, karbon dan oksigen itu bisa membentuk dua, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, dalam perhitungan, ini saya ada perhitungannya. Nah, dalam CO, massa karbonnya 1,2, massa oksigennya 1,6. Dalam pembuatan CO2, massa C-nya 1,2, O-nya 3,2. Sehingga kalau dilihat dari perbandingannya, ini kan harus bulat ya, berarti 3:4, yang ini juga 3:8. Dilihat dari sini ya, berarti ini kali ini sama ini, jadi dibulatkan menjadi 3:4 ini. Nah, berlaku hukum Dalton kah di sini? Yang pertama, hukum Dalton tadi bahwa unsur-unsur ada yang bisa membuat lebih dari satu senyawa. Nah, ini dua senyawa, itu yang pertama. Yang kedua, ketika massa salah satu unsur sama, maka kalau dilihat dari sini yang sama siapa? C ya, sama-sama 1,2. Maka ini sama-sama dia kalau dibulatkan dia menjadi 3. Maka massa unsur lainnya itu merupakan perbandingannya adalah bulat dan sederhana. Artinya ketika massa C dalam CO dan CO2 itu sama 1,2 ini, maka kita bisa membuat perbandingan CO dalam C dan CO2. Kita ambil yang bulat ya. Nah, karena di sini sama-sama 3, maka perbandingannya adalah 4:8. Dalam C-nya 4, dalam CO2-nya 8. Berarti 4:8. Kita sederhanakan karena Dalton mengatakan dia adalah bulat dan sederhana, berarti harus bisa disederhanakan lagi, berarti 1:2. Maka di sini berlaku hukum Proust. Saya ulangi lagi bahwa yang pertama, dua unsur itu membentuk dua senyawa yang berbeda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika massa salah satu unsurnya sama, nah dalam kasus ini massa C yang sama. Nah, maka massa unsur lainnya yaitu CO itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Didapat bahwa perbandingannya adalah 1:2. Jadi ini berlaku hukum Dalton. Nah, untuk latihan, ini nomor 3 latihannya. Pembuatan dua senyawa yang terdiri dari N dan O. Ini ada senyawa 1, massa N-nya 28 gram, massa O-nya 16 gram. Sedangkan di senyawa 2, massa N-nya 28, massa O-nya 48. Nah, berdasarkan hukum Dalton tadi, coba tentukan perbandingan massa oksigen, berarti massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Nah, ini adalah hukum dasar berikutnya. Yang pertama adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro.
Nah, kedua hukum ini untuk fase gas. Kalau yang tadi untuk fase padat dan cair, gas juga bisa. Nah, ini khusus untuk fase gas. Nah, untuk gaya lusak, untuk hukum gaya lusak menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding dengan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sedangkan hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, untuk rangkuman dua materi ini, saya punya contoh, ya. Jadi, menurut reaksi, ini ada reaksinya, C2H4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2. Ini belum setara. Pada suhu dan tekanan sama, tentukan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi secara berturut-turut. Berdasarkan dua hukum ini tadi, disimpulkan bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sehingga ketika tidak ada salah satu volume yang diketahui, tetapi ada koefisien reaksinya, maka kita bisa gunakan sebagai perbandingan volume. Nah, contohnya soal ini. Jadi karena ini belum setara, maka kita setarakan dulu, ya kan. Di sini C-nya 2, di sini baru 1, maka harus kalikan 2. Hanya 4, berarti di sini 2, berarti kalikan 2. Sehingga O-nya di sini 4 tambah 2, 6, sehingga di sini kalikan 3. Jadi 6. Jadi dia sudah setara. Maka kalau ditanya volume tapi nggak ada volume, kita lihat dulu koefisiennya. Koefisien reaksi di C2H4, O2, CO2 dan H2O adalah 1 banding 3 banding 2 banding 2. Sehingga volume C2H4 banding volume O2 banding volume CO2 banding volume H2O adalah 1 banding 3 banding 2 banding 2. Jadi perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi pada suhu dan tekanan yang sama. Ini harus sama. Ini jadi tekanannya tidak boleh, suhunya tidak boleh berubah-ubah. Kalau berubah-ubah maka akan berubah pula volumenya. Jadi diingatkan untuk dua ini menyatakan bahwa ketika pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang ada di dalam reaksi itu akan sama dengan perbandingan koefisien masing-masing. Nah, ini ada contoh berikutnya. Kalau tadi volumenya nggak ada yang diketahui, kalau ini volumenya ada yang diketahui. Contohnya, perhatikan reaksi berikut, ini ada reaksinya, sudah setara. Nah, jika pada suhu dan tekanan yang sama diketahui 6 liter gas N2 direaksikan, tentukan volume H2 dan volume NH3 pada reaksi tersebut. Nah, contohnya ini ya, N2, H2, NH3 sudah setara, diketahui volumenya adalah 6 liter, ditanya volume H2 sama NH3. Maka kita akan bikin dengan reaksi seperti ini. Volume A per volume B sama dengan koef A per koef reaksi B. Kita tadi yang diketahui 6 liter N2 ya. Nah, kita ditanya yang H2, maka kita pakai nih. Volume N2 per volume H2 sama dengan koef reaksi N2 per koefisien reaksi H2. Kita masukin, tadi N2 kita 6 liter, volume H2 diketahui, koefisien reaksi yang mana ini? 1, ini 1, H2 nya 3, sehingga volume H2 menjadi 18 liter. Begitu juga dengan
NH3 ini. Jadi N2 per NH3 sama dengan koefisien N2 per koefisien reaksi NH3. Tadi masukin N2 nya adalah 6 liter, NH3 dicari, koef H2 ini 1, koef NH3 ini 2, sehingga dapat volume adalah 12 liter. Nah ini kalau yang soal pertama tadi, yang ini volumenya tidak ada diketahui, maka kita setarakan dulu, koefisien reaksinya kita cari, maka perbandingan volumenya akan sama. Tapi ketika salah satu volume diketahui yang seperti ini, maka kita pakai rumus yang ini ya. Nah ini adalah 5 untuk 2 ini, maka akan ada soalnya untuk latihan 4, berarti ada 4 latihan hari ini. Menurut reaksi C4H8 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Nah ini kalian kerjakan hari ini, jangan ditunda, lalu nanti ditulis di double folio, kemudian ada 4 soal ya. Yang pertama adalah mengenai hukum yang ini 1, lalu latihan kedua mengenai hukum Proust, kita disuruh cari perbandingan massa C dan O. Kemudian latihan 3 hukum mengenai hukum Dalton, dan yang terakhir yaitu mengenai hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Jadi kalian tulis di double folio, nanti difoto, dikirimkan ke email, nanti emailnya ibu sampaikan di grup. Nah, untuk perhatiannya ini untuk 5 hukum dasar. Minggu depan kita masuk ke konsep mol, jadi kita ketemu minggu depan lagi. Nah ini saya tunggu 4 soal ini di-upload ke email saya sesuai dengan jam yang akan saya tentukan nanti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.